Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Tahu enggak apa yang dimaksud dengan the new goblok? Pada kesempatan ini saya mencoba membawakan sebuah tema the new normal PS the new goblok, atau the new goblok PS the new normal. The new goblok ini adalah sebuah program yang dibuat dan dilakukan untuk mencegah virus corona, menghabiskan duit ratusan triliun, tetapi gagal total, Mas Bro. Ketika dilaksanakan, penderitanya bukan semakin menurun, malah semakin banyak, semakin bertambah. Angka kematian semakin banyak, yang positif pun semakin banyak. Jadi program gagal dalam penanggulangan virus corona. Saya sebut sebagai the new goblok. Biar ngeri-ngeri sedap, biar sedap-sedap ngeri. The new goblok. Jadi the new goblok ini ya PSBB. PSBB ini punya singkatan. PSBB ini punya singkatan. P-nya program, S-nya sia-sia, B-nya bikin, B-nya lagi bangkrut. Jadi PSBB, program sia-sia, bikin bangkrut ekonomi rakyat dan ekonomi negara. Ngabisin duit, bikin rakyat tidak bisa kerja, bikin rakyat tidak punya duit, bikin rakyat tidak bisa makan, bikin rakyat tidak bisa apa-apa. Itu PSBB. Itu the new goblok. Ya seperti yang kekeh kumekeh diterapkan oleh Anies Baswedan, yang ingin mengerem dadakan laju pertambahan positif virus corona dan kematian karena virus corona. Sudah programnya gagal, dipaksakan. Hasilnya pasti gagal total. Jadi ya Anies Baswedan tersebut ya termasuk the new goblok. Gubernur menerapkan program gagal yang akan berujung kepada kegagalan pula. Jadi saya sudah mengamati selama 6 bulan terakhir, Mas Bro. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, hampir 6 bulan. Penerapan PSBB yang gagal total. Meskipun misalkan sekarang sudah berganti menjadi the new normal. Tapi the new normal ini tidak seperti namanya. Dipraktekkan tidak seperti namanya. The new normal ini seperti PSBB yang diringankan beberapa hal, beberapa sektor. Seharusnya the new normal ini benar-benar the new normal. Nah, kalau saya setuju, kalau sekarang ke depan, biar perekonomian negara tidak bangkrut, biar perekonomian rakyat tidak bangkrut, PSBB di semua daerah, PSBB di semua provinsi, segera dicabut, diganti dengan the new normal yang benar-benar the new normal. Jadi kalau dalam PSBB itu protokol kesehatan itu terkesan kaku, terkesan tidak dipatuhi karena dipaksakan, akhirnya pelaksanaannya acak-acakan. Tetapi kalau di the new normal ini, protokol itu bukan lagi disebut protokol, bukan lagi sesuatu yang dipaksakan, bukan lagi merupakan sesuatu yang diwajibkan, tetapi protokol kesehatan sudah menjadi sebuah kebutuhan. Kalau dilakukan, selamat.
Kalau tidak dilakukan akan terinfeksi virus corona. Jadi the new normal ini menjadikan protokol kesehatan sebagai gaya hidup. Karena saya lihat corona ini akan sangat lama. Corona ini tidak jelas kapan berakhirnya. Pembuatan vaksin pun katanya awal 2021. Ada lagi yang bilang katanya akan diproduksi pertengahan 2021. Kalau masih akan berarti belum tentu 2021 kita sudah bisa mendapatkan vaksin corona. Mungkin 2022, 2023. Kalau lama begini nanti urusan bisa repot. Bisa acak-acakan, bisa berantakan, bisa hancur-hancuran. Makanya sudah. Virus corona dianggap sebagai penyakit biasa. Dan kita merubah gaya hidup kita menjadi the new normal. Bukan dijadikan sebagai paksaan. Bukan dijadikan sebagai kewajiban, tetapi protokol kesehatan harus dijadikan sebagai kebutuhan. Bapak Ibu kalau mau kemana-kemana, ya sadar diri. Kalau tidak ingin terinfeksi virus corona, ya harus pakai masker. Kalau misalkan nggak mau, ya terima sendiri. Menjadi pasien virus corona. Yang kedua, jaga jarak. Ya ini harus kesadaran sendiri aja, nggak usah dikeprak-keprak, nggak usah dihukum, nggak usah di apa-apa, biarkan saja. Kalau misalkan dilakukan akan selamat, tidak dilakukan akan celaka. Yang ketiga, cuci tangan. Yang keempat, jangan bergerumun di keramaian. Ini protokol kesehatan yang sudah harus jadi kebutuhan. Saya ini sudah berkeliling Indonesia. Hampir 70% saya sudah mengunjungi kota-kota, desa-desa di seluruh Indonesia. Tinggal Kalimantan, Sulawesi, Papua belum. Sepanjang perjalanan saya berpikir menjadikan diri saya ini sebagai tumbal. Saya biarkan diri saya ini terinfeksi virus corona yang katanya ada di udara, ada di mata uang, ada di mulut, pernapasan ketika orang berbicara, ada di tempat-tempat pegangan tangan, dan sebagainya, dan sebagainya. Ketika itu memang benar, Mas Bro. Virus corona ini saya rasakan ada. Kepala saya menjadi pening, hidung terasa sesak, dada terasa tidak enak. Akhirnya saya mencoba melakukan sesuatu percobaan. Katanya virus corona ini mati oleh sabun. Katanya virus corona ini mati oleh panas. Ya sudah, saya pakai asumsi yang dua tadi. Virus corona ini mati oleh sabun, virus corona ini mati oleh panas. Apa yang saya lakukan? Mandi dengan air panas. Jadi ketika saya sudah pusing nih, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, saya banyak-banyak mandi dengan air panas. Ketika saya sudah ngobrol dengan orang, banyak orang pada sebuah kerumunan, ketika saya sudah merasakan tidak enak badan, maka yang saya lakukan adalah mandi dengan air panas. Makanya saya kalau ke kota-kota suka mencari hotel yang ada hot waternya. Dan benar saja ketika saya merasa pusing, ketika dada merasa sesak, ketika tenggorokan merasa tidak enak, saya bakar tubuh saya dengan air panas. Maka di hidung saya keluar uap, di mulut saya keluar uap, di pori-pori keluar uap. Beres mandi, seger lagi, Mas Bro. Seperti HP yang sudah dicas. Tubuh kembali segar seperti semula. Masuk ke kota A, itu yang saya lakukan. Masuk ke kota B, itu yang saya lakukan. Masuk ke desa A, itu yang saya lakukan. Masuk ke desa B, itu yang saya lakukan. Minimal saya mandi air panas sehari itu 3 kali. Pagi, siang, sore. Semakin banyak mandi air panas, semakin baik. Corona dalam tubuh kita, selain dibasmi oleh imun kita, corona yang masuk ke dalam tubuh kita terbunuh oleh air panas yang masuk ke dalam pori-pori kita. Makanya saya berbulan-bulan tubuh saya segar bugar. Maka pada kesempatan ini saya menyarankan kepada kalian yang suka rapat, orang-orang organisasi,
Orang-orang yang selalu berhadapan dengan orang banyak. Orang-orang yang selalu berhadapan dengan karyawan. Orang-orang yang selalu berhadapan dengan seminar, rapat. Yang penting, saya sarankan kalian ini, kalau sudah rapat, mandi air panas, Mas Bro. Sehari itu minimal 3 kali sampai 4 kali. Insya Allah, kalian tidak akan terinfeksi virus corona, tidak akan positif corona. Tidak percaya, coba saja. Sebelum kalian melakukan tes swab, dan rapid test, kalian mandi air panas dulu. Setelah itu, silakan rapid test. Insya Allah hasilnya negatif. Silakan swab, insya Allah hasilnya negatif. Kenapa? Virusnya sudah terbunuh oleh air panas. Dan yang paling utama itu dokter, Mas Bro. Dokter ini ya harus sering-sering mandi air panas. Karena dokter ini berhadapan dengan monster virus corona, yaitu penderita corona akut. Ini harus sering-sering. Ketika sudah masuk ke pasien, memeriksa pasien, keluar dari ruangan, cepat-cepat mandi air panas. Ada 2 kalau dokter. Mandi air panas dengan APD. Setelah beres, mandi air panas tanpa APD. Semakin sering dilakukan oleh dokter mandi air panas, insya Allah tidak akan ada lagi dokter atau perawat yang meninggal karena virus corona. Coba deh untuk para dokter, para perawat, rajin-rajinlah mandi air panas. Kalau sudah merasa pusing, badan gak enak, terasa sesak, cepat mandi air panas. Minum obat, pusing juga sudah selesai. Jadi, gaya hidup kita harus berubah. Karena yang namanya virus corona ini penyakit zaman edan. Kalau dulu yang diperiksa itu orang yang sakit, baru diperiksa. Kalau sekarang orang yang tidak sakit diperiksa. Dasar virus edan, adanya di zaman edan. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Selanjutnya, ya, pemerintah harus mulai menggerakkan sektor-sektor ekonomi seperti biasa. Gak usah merasa takut, gak usah merasa riskan, anggap saja virus corona ini penyakit biasa. Selama the new normal, new life, gaya hidup yang baru diterapkan. Kemana-mana kita pakai masker, kemana-mana kita jaga jarak, kemana-mana kita cuci tangan, kemana-mana kita sering mandi air panas. Insya Allah, kita bisa China herang laukna benang. Kita bisa sehat meskipun berada, meskipun udara dan sekitarnya penuh dengan virus corona. Kita sudah punya pertahanan diri, kita sudah punya jurus ampuh agar tubuh kita ini sehat, tidak terinfeksi virus corona. Dan yang terakhir adalah pemerintah harus membuat rumah sakit khusus dengan perawat-perawat khusus, dengan dokter-dokter khusus di tempat yang khusus, jauh dari pemukiman. Dari data yang saya lihat, ada sekitar 44.400 orang yang positif corona. Ini harus segera disembuhkan. Semakin cepat, semakin baik. Monsternya ini harus segera disembuhkan. Kalau tidak disembuhkan, maka akan seperti saat sekarang. Menghabisi para dokter, para perawat yang ada di rumah sakit. Bahkan menghabisi orang-orang yang mau berobat ke rumah sakit. Jadi tidak boleh bercampur dengan rumah sakit umum. Tidak boleh bercampur dengan rumah sakit biasa. Rumah sakit virus corona harus khusus. Dokternya khusus, perawatnya pun khusus, dananya pun harus khusus. Tempatnya pun harus khusus. Kalau sekarang kan enggak. Acak-acakan kacau balau. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Inilah denyut normal yang saya maksud. Merubah gaya hidup kita agar kita tidak terinfeksi virus corona. Tanpa kita merubah gaya hidup, semuanya mustahil. Kita bisa sehat di tengah wabah virus corona. PSBB bukanlah sebuah solusi. PSBB adalah program sia-sia, bikin bangkrut negara, bikin bangkrut ekonomi rakyat, bikin bangkrut keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.